mantan negara komunis ini mulai beralih menjadi benteng iman Kristen di Eropa. Ya, Rusia dari kekaisaran, komunisme, sampai menjadi benteng iman. Kalau kita bicara tentang Rusia, banyak orang yang langsung membayangkan satu kata, komunis, yang kaku, dingin, dan ateis. Tetapi Rusia tidak lahir dari komunisme. Negara ini punya akar rohani yang jauh lebih tua. Mari kita masuk ke dalam lorong sejarahnya. Kita mulai dengan awal munculnya gereja di Rusia. Itu berawal tahun 988. Ini menjadi titik balik besar dan momen penting bagi masuknya Kristen ke tanah Rusia yang dingin itu. Ada seorang pangeran namanya Vladimir dari Kiev memutuskan menerima baptisan dan membawa wilayah Rus masuk ke dalam iman Kristen yang berakar dari Konstantinopel atau Kristen Timur. Jadi Vladimir ini bukan pangeran Ukraina dan juga bukan pangeran Rusia dalam pengertian modern ya. Dia adalah penguasa Kievan Rus. Itu adalah nenek moyang bersama bangsa Slavia Timur. Rusia dan Ukraina itu nenek moyangnya dia. Kenapa dia pilih kekristenan? Catatan sejarah menyebut ia mempertimbangkan berbagai agama sebelum akhirnya menerima iman Kristen. Ya, jujur saja bukan hanya masalah spiritual, tapi juga ada masalah politis dan peradaban. Tapi sejak saat itu, kekristenan menjadi fondasi budaya di Rusia. Kekristenan di Rusia sendiri memang termasuk dalam gereja apostolik ortodok, dan itu membentuk seni, arsitektur, musik, bahkan cara berpikir bangsa tersebut selama berabad-abad. Dan ada masa di mana gereja dan kekaisaran berjalan berdampingan. Tetapi semua itu runtuh ketika Kaisar Rusia terakhir itu digulingkan. Kekaisaran Rusia runtuh. Kaisar atau disebut dengan Tsar terakhir itu Nicholas II dipaksa turun tahta. Monarki berakhir. Pemerintahan sementara dibentuk dan Nicholas II akhirnya dieksekusi. Kelompok Bolshevik yang artinya adalah kelompok mayoritas dipimpin oleh Vladimir Lenin mengambil kekuasaan. Lenin dan Bolsheviknya ini membentuk negara baru berdasarkan ideologi komunis. Negara itu kemudian dikenal dengan nama Uni Soviet. Dia menggabungkan berbagai republik di bawah satu sistem terpusat. Jadi negara-negara seperti Ukraina, Belarusia, Kazakhstan, Lituania, Latvia, Estonia, Armenia, ya apalagi Uzbekistan, Tajikistan digabung jadi satu. Ideologinya jelas, komunisme Marxis. Negara yang resmi menganggap agama sebagai candu. Tetapi penindasan gereja di era Soviet justru terjadi setelah eranya Lenin. Penggantinya itu namanya Joseph Stalin melakukan penindasan terhadap gereja, dan benar-benar pada masa dia itu penindasan benar-benar mencapai puncaknya. Sebelumnya itu di Rusia ada sekitar 50.000 gereja. Tapi pada akhir tahun 30-an, gereja aktif itu turun drastis. Jumlahnya hanya sisa ratusan atau ribuan yang berfungsi. Gereja pun tidak bisa beroperasi tanpa pengawasan karena ada badan intelijen Soviet, KGB, KGB, itu mengawasi ketat para pemimpin gereja. Bukan hanya itu, para rohaniawan ribuan jumlahnya ditangkap, dieksekusi, dikirim ke Gulag. Gulag itu adalah jaringan besar kamp kerja paksa yang tersebar di seluruh wilayahnya Uni Soviet. Bukan cuma rohaniawan yang dikirim, para lawan politiknya Stalin juga, orang yang dituduh anti pemerintah juga, tokoh agama juga, ya, intelektual, bahkan orang biasa yang dianggap mencurigakan itu bisa dikirim ke Gulag. Dan kadang mereka itu dikirim tanpa pengadilan yang adil. Negara ingin menciptakan masyarakat tanpa Tuhan. Setelah eranya Stalin, dia diganti dengan seorang namanya Nikita Khrushchev. Dia justru kembali melanjutkan kampanye anti agama sampai dengan tahun 1950-an. Gereja yang sempat bertumbuh sedikit justru ditutup kembali, dan jumlahnya itu pada eranya dia 10.000 gereja itu ditutup lagi. Gereja mulai bisa mengambil napas justru ketika eranya Leonid Brezhnev itu penggantinya. Ibadah lebih stabil, agama tetap diawasi tapi tidak dihancurkan secara masif. Iman bertahan walau dalam keadaan tertekan. Dan titik balik sejarah itu dimulai di era pemimpin Soviet terakhir. Sebelum pecahnya Uni Soviet, namanya adalah, ada yang tahu? Ya, Mikhail Gorbachev. Dia mengenalkan perestroika dan glasnost, restrukturisasi dan keterbukaan.
Artinya negara mulai membuka diri dan memperbaiki sistem. Tahun 1988, tepat 1000 tahun sesudah pembaptisan Rus, itu menjadi sebuah simbol bahwa sejarah rohani tidak lagi dimusuhi. Tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Federasi besar itu pecah menjadi negara-negara merdeka. Ukraina, Belarusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Lituania, Latvia, Estonia, Georgia, Armenia, dan lainnya. Bab baru dimulai. Nah, di sini ceritanya sudah mulai menarik. Karena sejak tahun 1991, ribuan gereja dibuka kembali. Bangunan yang dulu dijadikan gudang, kini kembali menjadi tempat ibadah. Dan survei menunjukkan 60-70% warga Rusia sekarang mengidentifikasi diri sebagai Kristen. Artinya mereka mengakui secara terbuka bahwa mereka adalah orang Kristen. Identitas religius kembali menjadi bagian penting nasionalisme Rusia. Dan disinilah bab berikutnya muncul. Eranya Vladimir Putin yang sudah memimpin Rusia sejak tahun 2000. Vladimir Putin itu tampil sebagai figur yang menggabungkan antara politik dan simbol agama. Dia punya hubungan dekat dengan Patriark Kirill yang adalah pemimpin tertinggi gereja Ortodoks Rusia. Gereja yang selama ini ditekan di era pemimpin Soviet sebelumnya. Lenin, Brezhnev, Khrushchev, ya. Ia sering hadir dalam ibadah untuk menegaskan nilai moral tradisional Rusia. Patriark Kirill bahkan pernah memberi gelar atau narasi bahwa Putin adalah pejuang perlawanan terhadap kekuatan antikristus global. Dan secara simbolis digambarkan sebagai ya semacam kepala atau panglima pengusir setan. Putin juga dikenal sangat anti terhadap gereja setan dan terbukti dia telah melarang secara resmi organisasi yang dikaitkan dengan praktek satanisme ekstrim. Ada banyak beritanya itu. Bahkan ketika banyak negara Eropa mulai memberi ruang bagi LGBTQ untuk bebas berekspresi atas nama hak asasi manusia, di Rusia Vladimir Putin justru mengesahkan undang-undang anti-LGBTQ yang diklaim untuk menjaga nilai keluarga tradisional Rusia. Disinilah Rusia modern menjadi unik. Karena yang tadinya pusat ateisme kini berbicara mengenai perang spiritual dan nilai Kristen tradisional. Ya, tapi memang Rusia itu bukan satu warna Kristen saja, enggak. Di Rusia itu ada beberapa federasi republik-republik juga yang tergabung. Ya seperti Dagestan, Chechnya, Ingushetia, ada Tatarstan. Pernah dengar Habib Nurmagomedov ya? Petarung UFC itu yang pernah bertarung melawan Conor McGregor. Dia berasal dari Dagestan dan itu mayoritas adalah beragama Islam. Jadi Rusia itulah mosaik yang besar. Tapi bandingkan dengan Eropa Barat. Sementara Rusia menekankan nilai tradisional, banyak negara di Eropa Barat itu mengalami peningkatan sekularisasi. Gereja apapun ya, itu kosong. Identitas agama menurun. Ateisme bertumbuh. Justru di tempat yang tadinya adalah negara komunis, kekristenan, nilai-nilai tradisional kembali bertumbuh. Ingat, Rusia bukan lagi Uni Soviet. Dia bukan negara ateis murni lagi dan tidak resmi lagi ateis itu. Apakah ini akan menjadi pusat kebangkitan rohani global? Ya, itu masih pertanyaan terbuka. Karena identitas nasional dan iman sejati kadang-kadang juga tidak selalu berjalan identik kan. Rusia yang pasti sedang membentuk bab baru. Apakah itu kebangkitan spiritual yang mendalam atau sekedar simbol politik yang kuat? Yang pasti sejarah belum selesai menulis jawabannya. Tapi kalau seandainya Rusia berbalik pada Kristus, Tiongkok mulai memandang Kristus, saya percaya momen inilah yang mungkin disebut dengan penuaian besar. Pas ada suara petir, kayaknya apa yang saya ucapkan di ACC. Sampai bertemu.